Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Pratiwi Aprilia SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Molawe, Kabupaten Konawe Utara. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Ibu Leni Agustin SPD, guru mata pelajaran IPS. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bu, baik. Apakah Ibu siap kita melakukan percakapan pra-observasi? Siap. Baik. Adapun tujuan dari kegiatan diskusi kita hari ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dari percakapan kita ini yaitu untuk mempersiapkan bagaimana kegiatan nanti Ibu agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ini mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat pembelajaran di kelas nanti itu seperti apa? Baik, untuk tujuan pembelajaran ada dua, yang dimana pertama itu agar siswa dapat menganalisis mengenai konsep dari perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua itu agar siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Baik, ada dua ya tujuan pembelajaran Ibu. Nah, saya ingin mengetahui rancangan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada saat nanti proses pembelajaran di kelas. Baik, untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan kemudian keterampilan siswa. Baik, nah ada dua area pengembangan nanti yang akan Ibu kembangkan. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Baik, untuk rancangan pembelajaran saya menggunakan rancangan pembelajaran berdiferensiasi pada konten dan proses. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, di mana pertama saya akan memberikan materi berupa permasalahan mengenai perubahan sosial budaya itu sendiri. Kemudian saya akan membagi siswa dalam 4 kelompok. Kemudian saya akan menuntut siswa untuk mengerjakan tugas atau permasalahan yang saya berikan, sehingga nanti hasilnya saya akan berikan kepada setiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, baik Bu. Nah, Ibu menggunakan strategi dengan menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian nanti Ibu akan membagi kelompok, dan terakhir nanti anak-anak akan mempresentasikan. Nah, apa media yang Ibu siapkan atau akan Ibu gunakan pada saat nanti proses pembelajaran di kelas? Baik, untuk media yang akan saya gunakan nanti laptop, kemudian InFocus, kemudian ada PowerPoint yang ditampilkan, dan LKPD pada siswa. Oke, baik. Ibu akan menggunakan berupa PowerPoint atau LKPD ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran, di kelas berapa dan jam keberapa? Baik, untuk jadwal pembelajaran, saya ada jadwal mengajar di hari Kamis, tepatnya di kelas 9 pada jam ketiga dan keempat. Oke, baik. Nanti hari Kamis saya akan datang di kelas 9, kemudian pada jam ke-3 dan ke-4 untuk melihat bagaimana proses Ibu melakukan pembelajaran. Kemudian di situ saya akan mensupervisi kelas. Kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu nanti ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran dalam kelas,
nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti di situ akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik. Oke, begitu ya Bu. Sebelum kita akhiri, ini saya ingin menanyakan apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini. Iya. Baik, sebelumnya saya terima kasih. Untuk apa yang saya dapatkan adalah mungkin dari percakapan kita ini saya bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas untuk materi maupun media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga insya Allah nantinya ketika pembelajaran saya akan lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran. Iya, luar biasa sekali Bu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya pada tahap pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas nanti ya Bu. Baik, terima kasih. Iya, demikian percakapan pra-observasi pada hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita selalu dapat berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita akan lakukan dapat berjalan dengan lancar. Silakan siapa yang mau pimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Jadi apa sudah hadir semua? Sudah. Ada yang sakit? Ada. Dan kalau gitu saya periksa kehadirannya ya. Dengarkan namanya. Baik, masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Harus tetap semangat ya. Iya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau melakukan ice breaking untuk mengembalikan semangat dan konsentrasinya kalian. Jadi kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, lihat Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 2 kali. Ya. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah perubahan sosial budaya. Nah, ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang belum kita capai. Yang pertama adalah mengetahui pengertian perubahan sosial budaya, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk dari perubahan budaya itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kegiatan percakapan pasca observasi dengan saya Widya Pratiwi Aprilia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Mulawe, Kabupaten Konawe Utara. Saya masih bersama dengan Ibu Leni Agustin SPD sebagai guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Leni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Iya, baik. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran atau observasi yang telah Ibu lakukan di kelas. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Leni setelah melakukan proses pembelajaran atau proses observasi di kelas? Baik, Bu. Untuk perasaan saya, mungkin pada awalnya saya memang merasa tegang ya Bu dalam proses pembelajaran. Namun seiring berjalannya, alhamdulillah Bu dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas dengan strategi-strategi apa saja yang telah Ibu kembangkan. Baik, untuk area pengembangan yang saya lakukan yaitu ada dua, di mana ada pengetahuan dan keterampilan siswa. Di mana kalau untuk pengetahuan siswa, di sini siswa dapat memahami betul konsep dari perubahan sosial budaya itu sendiri. Kemudian untuk dari segi keterampilan, siswa dapat menuliskan, kemudian mengidentifikasi dan memberikan contoh dari perubahan sosial budaya itu sendiri, serta dapat mempresentasikannya di depan kelas. Iya, baik. Kemudian untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan strategi PBL, di mana dapat dilihat bahwa siswa aktif secara berkelompok berdiskusi terkait masalah maupun tugas yang telah saya berikan di lembar LKS masing-masing. Oke, baik. Area pengembangan Ibu yaitu berkaitan ada dua, itu pengetahuan dan keterampilan, kemudian strateginya juga tentang PBL di mana siswa sudah terlibat aktif dan sudah mempresentasikannya. Nah, saya ingin mengetahui sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas, apakah sudah berlangsung secara maksimal atau mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu temui untuk mencapai area pengembangan seperti yang Ibu harapkan? Menurut saya, secara garis besar alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Namun memang masih ada beberapa kekurangan sehingga masih kurang maksimal karena ada beberapa siswa yang masih terlihat kurang aktif dalam proses pembelajaran, baik itu secara diskusi kelompok maupun proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Mungkin karena malu-malu atau kurang fokus sehingga bermain dengan temannya dan mengganggu temannya yang sedang belajar. Oke, baik. Sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin masih terdapat beberapa kekurangan di mana siswa kurang aktif atau kurang berpartisipasi sehingga mereka tidak fokus dan mungkin ada yang bermain. Nah, bagaimana Bu cara Ibu mengatasi agar siswa-siswa itu tidak, maksudnya bisa lebih fokus, bisa berpartisipasi, bisa mungkin mengeluarkan pendapatnya, atau mungkin mereka bisa serius atau fokus dan tidak bermain-main? Bagaimana mungkin caranya? Baik, mungkin kedepannya saya akan memberikan mindfulness, kemudian teknik ice breaking supaya siswa tersebut bisa fokus dan memperhatikan kembali pembelajaran yang sedang berlangsung. Itu saja mungkin. Oke, mungkin itu yang akan menjadi rencana Ibu ke depannya ya, melakukan teknik mindfulness atau ice breaking ya Bu? Iya. Iya. Oke, baik Bu, di mana atau kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini atau rencana Ibu dan proses pembelajaran? Kapan Ibu akan melaksanakan? Baik, mungkin untuk itu saya akan mulai dari pembelajaran saya selanjutnya. Saya ada jadwal di kelas 7, mungkin besok saya sudah bisa melaksanakan ice breaking atau teknik mindfulness yang saya sudah katakan tadi. Oke, baik Bu,
Kita sudah berada di sisi akhir dari percakapan pasca observasi ini, Bu. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan pasca observasi ini? Baik Bu, alhamdulillah ya Bu, saya merasa sangat lega, sangat terbantu dengan bimbingan yang telah diberikan. Itu memberikan saya gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan dan mendorong saya supaya saya lebih siap dalam proses pembelajaran, sehingga saya mempunyai acuan dan lebih siap ketika nanti sudah berada di kelas. Iya, Terima kasih banyak Bu Widya. Iya, sama-sama ya Bu Leni. Saya juga terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu kita melakukan kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya kita berada di sesi akhir kegiatan supervisi akademik ini, yaitu saya sebagai coach dan Ibu Leni sebagai coachee. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.